Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Syusha Olivia dengan NIM 2201796. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu ethical hacking. Nah, di sini ada pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama ada dasar-dasar dari jaringan, yang kedua ada tujuan ethical hacking, ketiga ada tahapan dalam ethical hacking, keempat definisi ethical hacking, kelima sistem operasi, dan keenam keamanan web. Nah, apa itu ethical hacking? Ethical hacking adalah praktik sah yang digunakan untuk mendeteksi kerentanan pada jaringan atau sistem perusahaan. Perusahaan biasanya mempekerjakan ethical hacker untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sebelum dieksploitasi oleh peretas jahat. Tujuannya adalah mencegah pencurian data dan meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan cyber. Dengan kata lain, ethical hacking adalah simulasi serangan cyber nyata di mana proses penyusupan dan potensi kerusakan akan didemonstrasikan. Berbeda dengan malicious hacking yang merugikan, ethical hacking justru menjadi praktik penting yang dibutuhkan banyak perusahaan untuk perlindungan data. Di sini ada dasar-dasar jaringan, yaitu ada IP address, subnetting, protokol, port and service, OSI model, dan paket analis. Kemudian ada firewall dan IDS atau IPS. Yang kedua ada VPN dan tunneling. Ketiga ada wireless security. Keempat ada MAC address filtering. Yang kelima ada man in the middle attack. Tujuan ethical hacking yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem. Ethical hacking membantu organisasi menemukan kelemahan dalam jaringan, sistem operasi, atau aplikasi sebelum peretas jahat mengeksploitasinya. Dengan melakukan penetration testing, perusahaan dapat menutup celah keamanan yang bisa membahayakan data atau infrastruktur mereka. Yang kedua, mencegah serangan cyber. Ethical hacking membantu mendeteksi dan mengurangi risiko berbagai jenis serangan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, man in the middle attack atau MITM. Keempat ada DDoS attack. Kemudian ada phishing and social engineering. Yang terakhir ada dengan menguji sistem secara berkala, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan cyber. Yang ketiga yaitu mengamankan data sensitif. Ethical hacking membantu melindungi data penting seperti informasi pelanggan, data keuangan, atau dokumen rahasia perusahaan. Mencegah pencurian data yang bisa menyebabkan kebocoran informasi atau penyalahgunaan identitas. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan. Banyak industri memiliki standar keamanan yang harus dipatuhi seperti GDPR, General Data Protection Regulation, untuk perlindungan data di Eropa. Kemudian ada ISO 2701 untuk sistem manajemen keamanan informasi. PCI DSS untuk keamanan transaksi kartu kredit. Kemudian ada UU ITE di Indonesia untuk regulasi penggunaan teknologi informasi. Yang terakhir ada ethical hacking membantu organisasi mematuhi regulasi ini dengan memastikan keamanan sistem mereka. Nah, ada tahapan dalam ethical hacking. Yang pertama, reconnaissance atau footprinting, pengumpulan informasi. Tahap awal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Ada dua jenis reconnaissance. Yang pertama, passive reconnaissance, mengumpulkan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan sistem target, seperti melalui Google, media sosial, atau data voice. Yang kedua ada active reconnaissance,
berinteraksi langsung dengan target menggunakan tools seperti Nmap untuk memindai jaringan atau layanan yang berjalan. Untuk yang pertama, tools yang digunakan adalah Google Dorking, Maltego, Nmap, dan Waze Lookup. Nah, yang kedua ada scanning, yaitu pemindaian sistem target. Setelah informasi awal terkumpul, tahap berikutnya adalah memindai sistem untuk menemukan celah keamanan. Network scanning yaitu mencari perangkat yang aktif dalam jaringan dan layanan yang berjalan. Nah, port scanning yaitu menentukan port terbuka yang dapat dieksploitasi. Dan yang terakhir ada vulnerability scanning, yaitu menganalisis kerentanan pada sistem target. Untuk scanning, tools yang digunakan adalah Nmap, Nessus, dan OpenFace. Yang ketiga ada gaining access, yaitu mendapatkan akses ke sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan yang ditemukan sebelumnya guna mendapatkan akses ke sistem. Teknik yang digunakan antara lain exploit vulnerabilities, yaitu memanfaatkan bug atau celah keamanan. Yang kedua ada password cracking, mencoba menebak atau memecahkan kata sandi. Yang ketiga ada phishing attacks, memanipulasi korban untuk memberikan kredensial. Untuk gaining access, tools yang digunakan yaitu Metasploit, Hydra, dan John the Ripper. Untuk yang keempat ada covering tracks atau menghapus jejak. Tahap ini dilakukan untuk menghindari deteksi. Dalam ethical hacking, tahap ini hanya dilakukan untuk menguji seberapa baik sistem bisa mendeteksi dan menangani intrusi, yaitu menghapus log, seperti menghilangkan catatan aktivitas agar tidak terlacak, dan menutupi jejak digital, yaitu menyembunyikan alamat IP atau jejak forensik. Tool yang digunakan adalah CCleaner, Metasploit, atau untuk menghapus log. Nah, yang terakhir ada reporting, dokumentasi, dan laporan. Tahap akhir dalam ethical hacking adalah menyusun laporan yang berisi temuan dan celah keamanan yang ditemukan, tingkat resiko dari setiap celah, rekomendasi perbaikan. Tools yang digunakan yaitu Dradis, Microsoft Word, atau Excel untuk membuat laporannya. Di sini ada definisi ethical hacking. Ethical hacking adalah praktik pengujian sistem keamanan suatu organisasi dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki kelemahan sebelum dapat dieksploitasi oleh hacker berbahaya. Ethical hacking dilakukan secara legal dan hanya dengan izin dari pemilik sistem. Ethical hackers, yang sering disebut white hat hackers, menggunakan teknik yang sama dengan peretas jahat, yaitu black hat hackers, tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi data serta infrastruktur digital. Di definisi ethical hacking ada tujuan ethical hacking, yaitu mendeteksi celah keamanan sebelum diserang oleh hacker berbahaya, yang kemudian menguji efektivitas sistem keamanan dan memastikan perlindungan yang memadai. Yang ketiga, melindungi data sensitif dari ancaman seperti pencurian identitas dan serangan cyber. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan cyber dalam organisasi. Dan prinsip ethical hacking, yaitu ada legalitas yang harus memiliki izin dari pemilik sistem sebelum melakukan pengujian. Kemudian ada integritas, yaitu tidak merusak sistem atau data selama pengujian. Yang ketiga ada kerahasiaan. Informasi yang diperoleh harus dijaga dan hanya digunakan untuk tujuan keamanan. Yang terakhir tanggung jawab, yaitu memberikan laporan yang akurat dan rekomendasi untuk perbaikan. Sistem operasi ethical hacking. Dalam dunia ethical hacking, pemilihan sistem operasi atau OS sangat penting karena berpengaruh pada tools yang bisa digunakan, performa, dan keamanan.
Berikut beberapa sistem operasi terbaik yang digunakan oleh ethical hackers. Yang pertama, ada Kali Linux, dikembangkan oleh Offensive Security. Kelebihannya yaitu dilengkapi lebih dari 600 tools untuk penetration testing dan keamanan cyber. Gratis dan open source, dukungan penuh untuk hacking, digital forensik, dan reverse engineering. Banyak digunakan oleh profesional dan pemula. Nah, yang kedua ada Parrot Security OS, dikembangkan oleh Parrot Security, dan kelebihannya yaitu lebih ringan dibanding Kali Linux dan memiliki fitur tambahan untuk anonimitas dan privasi. Kemudian dilengkapi dengan sandboxing untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga ada Backbox, dikembangkan oleh Backbox Team. Kelebihannya yaitu ringan dan cepat, antarmuka lebih sederhana dibanding Kali Linux, banyak digunakan untuk security auditing dan penetration testing. Yang kelima ada Black Arch Linux, dikembangkan oleh Black Arch Team. Kelebihannya memiliki lebih dari 2.800 tools untuk ethical hacking, berbasis Arch Linux, cocok untuk pengguna tingkat lanjut. Bisa diinstal sebagai tambahan di sistem Arch Linux. Nah, kemudian yang terakhir adalah keamanan web. Keamanan web sendiri ada penetration testing atau pen testing, yaitu menguji keamanan aplikasi web secara aktif dengan tools seperti Burp Suite, yaitu menganalisis dan mengeksploitasi kerentanan web, OSPZEP, scanner otomatis untuk keamanan web. Yang kedua ada vulnerability scanning, memindai website untuk menemukan kelemahan dengan tools seperti Nikto. Nikto sendiri itu scanner untuk mendeteksi kerentanan server web. Yang kemudian ada Acunetics, otomatis mendeteksi SQLI, XSS, dan lainnya. Yang ketiga ada Secure Coding dan Best Practices. Pastikan pengembang web menerapkan validasi input untuk mencegah injeksi, keamanan sesi dengan enkripsi dan token. Yang terakhir ada HTTPS dan HSTS untuk mencegah serangan man in the middle. Sekian dari saya penjelasan tentang ethical hacking. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.